Salam selamat Septizen semua, bertemu lagi di channel Agung K3 aku. Kali ini gua akan membahas kecelakaan terkait dengan bahan mudah terbakar. Ya, sebelum gue mau ngebahas kecelakaan tersebut, silakan untuk Septizen like video ini, subscribe channel ini, kemudian juga tinggalkan komen untuk berinteraksi lebih lanjut. Septizen semua, seperti yang pernah gue lakukan sebelumnya terkait dengan analisa kecelakaan dari video yang ada di media sosial. Nah, kali ini gue juga akan melakukan analisa kecelakaan yang lain dari video yang gue dapat di Instagram. Nah, kalau di Instagram kan kita banyak melihat ya, ada akun-akun dari HSE, dari safety itu menyebarluaskan informasi terkait dengan kecelakaan. Namun sayangnya ya kecelakaan itu hanya sebatas kecelakaan gitu, hanya sebatas informasi tanpa kita bisa mengambil hikmahnya apa, kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Nah, di channel ini ya kita akan ngebahas sebuah kecelakaan, kemudian juga kita berharap ada hikmah yang bisa diambil dan kita terapkan di tempat kerja kita sehingga bisa mencegah kecelakaan sama berulang atau terjadi di tempat kerja kita. Ya, seperti semua, gue punya sebuah video kira-kira 1 menit. Silakan Septizen amati baik-baik dan coba ketik di komen ya, kira-kira penyebab kecelakaannya apa sih menurut Septizen. Ini adalah videonya. Septizen semua, itu adalah videonya. Nah, kita akan ngebahas ya terkait dengan analisa kecelakaannya. Cuma sebelum kita ngebahas ya, pesan dari gue sih ya, pertama gue turut berduka cita atas kejadian tersebut dan gue berharap tidak ada korban di sana, dan semata-mata gue menayangkan video ini ya agar kita mengambil pelajaran sehingga tidak terjadi lagi di tempat kerja kita. Nah, gue yakin Septizen semua mungkin ada yang kurang nangkep ya, videonya itu kok kecelakaannya cepet banget ya, kira-kira semenit lah itu api sudah sangat membesar. Nah, gue akan putarkan sekali lagi ya sambil gue coba jelaskan fakta-faktanya. Ya, Septizen semua, ini kecelakaan terjadi di 29 Agustus 2018. Menurut CCTV ini jam setengah 5 ya, 16.26. Nah, di sini ya, Septizen sudah melihat adanya api. Tadi sempat sebelumnya menemukan bahwasannya ada ini ya, ada orang yang menuangkan cairan dengan menggunakan selang. Nah, kita lihat ini apinya semakin membesar. Kemudian di sana di ujung ada yang mulai menggunakan apar ya. Cuman ini tidak kena ke apinya ya. Kena ke apinya dan sudah tidak ada lagi yang menggunakan apar ya. Kita juga melihat nih apinya semakin ini ya, semakin berjalan menjauh ya, kemudian semakin membesar dan membesar. Oh, semakin membesar apinya, dan ini hanya video sepotong aja, gue juga nggak ngerti ya akhirnya gimana ya. Gue berharap sih tidak ada korban dari kejadian ini. Sekali lagi gue puterin ya, ini singkat aja kejadiannya, kejadian mulainya. Nah, ini kejadian penyalaannya ya. Oke ya, baik, kita akan coba analisa kecelakaan ini Septizen semua. Yang pertama, kita
harus mengelompokkan ya bahwasanya kecelakaan ini adalah kecelakaan terkait dengan kebakaran. Dan pastinya segitiga api ini bermain sangat penting untuk menjelaskan kenapa terjadinya sebuah kebakaran. Safety Zen semua, gue ingin merefresh ya segitiga api itu apa. Jadi segitiga api itu adalah kombinasi antara oksigen, kemudian ada bahan bakar dan panas. Oksigen, bahan bakar, dan panas. Semua ini saling berinteraksi satu sama lain ya dalam sebuah reaksi kimia. Kemudian dia menghasilkan api. Tanpa ada segitiga api ini tidak mungkin terbentuk api. Ya, contoh misalnya oksigen ditiadakan. Misalnya kalau dulu di SMA kan kita pernah ya lilin gitu kita nyalakan kemudian kita tutup dengan menggunakan gelas kemudian padam. Nah dalam kasus yang ini nih, dalam kasus kecelakaan ini kita secara sepintas gitu melalui penglihatan kita di CCTV kita tidak menemukan adanya orang yang bermain api sebelumnya. Jadi kita tidak menemukan adanya orang merokok, tidak menemukan adanya orang mengelas, menggerinda. Tuh kemudian kira-kira segitiga apinya apa ya? Iya, kalau kita lihat ya ini ada kehidupan orang di sini ya pastinya kalau ada orang pasti oksigen ada ya. Nah kemudian oh iya yang perlu diketahui juga terkait dengan segitiga api ini, zat yang spesifik dalam segitiga api disebut adalah oksigen. Jadi bukan udara ya. Kalau udara itu kan kandungannya macam-macam, ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, ada metana dan sebagainya. Nah, cuman di sini yang spesifik disebutkan dalam segitiga api adalah oksigen. Jadi kalau nanti ada di segitiga api menyebutkan udara, itu kurang tepat. Yang tepat adalah oksigen. Nah, ya tadi yang gue bilang untuk oksigen pasti ada karena ada kehidupan orang di sini ya. Orang kan pasti butuh oksigen untuk bernapas ya. Jadi kalau ada pergerakan orang pasti ada oksigen. Nah, kemudian yang kedua, bahan mudah terbakar. Gue nggak ngerti sih bahan mudah terbakar di sininya apa ya. Cuma kalau kita lihat dari logo-logonya di sini, logo-logonya adalah logo-logo barang mudah terbakar ya. Di sini kita bisa lihat di drum yang paling dekat dengan CCTV ini drum hitam. Di situ ada logo kayak belah ketupat gitu, kemudian ada logo apinya, kemudian dengan warna merah. Itu adalah barang mudah terbakar. Kemudian yang lain ini juga gue asumsikan sih barang mudah terbakar ya. Melihat tadi di CCTV itu nyalanya sangat besar sekali, maka kita bisa asumsikan di sini banyak barang mudah terbakar ya. Barang mudah terbakar ini lebih khususnya adalah terkait dengan zat kimia yang ada di dalam dari si drum-drumnya. Nah kemudian sekarang pertanyaannya adalah kemana bagian segitiga api yang ketiga? Tadi kita sudah menemukan adanya oksigen, kita sudah menemukan adanya bahan mudah terbakar. Nah, sekarang dari mana sumber panas itu berasal? Karena tadi yang gue bilang di awal, tidak ada proses pengelasan, tidak ada proses penggerindaan, tidak ada ngerokok. Di mana sumber panasnya itu berasal? Nah, kalau rekan-rekan simak baik-baik di videonya, yaitu di tempat asal mula kebakaran, itu yang di sebelah kiri, rekan-rekan akan melihat bahwasannya ada kayak selang ya. Ada selang yang terhubung dari IBC tank yang di atas, kemudian selang itu terhubung ke IBC tank yang di bawah ya. Jadi IBC tank itu adalah drum berbentuk kubus ya. Biasanya disebut juga dengan kubikel. Ya, kubikel IBC tank itu sama aja. Nah tadi jadi ada IBC tank terhubung dengan selang masuk ke kubikel atau IBC tank yang ada di bawah. Nah ini ada pergerakan zat cair ya, zat cair ya gue nggak ngerti itu apa, tapi gue asumsikan ini adalah sebuah zat mudah terbakar. Jadi pergerakan zat cair itu dari level 2 rak ya, rak level 2 dari IBC tank yang di atas, kemudian melalui gravitasi dia masuk ke IBC tank yang ada di bawah gitu. Jadi ada aliran gravitasi di situ. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika si cairan mudah terbakar itu bergerak dengan menggunakan gravitasi ya, maka kemungkinan adanya listrik statis itu bisa terbentuk. Ya, maka kemungkinan adanya listrik statis itu terbentuk. Dan listrik statis itu adalah
dugaan paling kuat ya yang menjadi sumber bahan panas ya, atau sumber sumber panas ya, sumber panas dari kecelakaan kebakaran yang ada di video ini. Jadi kalau tadi kita simpulkan oksigen ada, kemudian bahan mudah terbakar ada berupa cairan-cairan, kemudian sumber panasnya adalah dari listrik statis. Nah, listrik statis ini adalah listrik ya sesuai dengan namanya ya. Kalau listrik statis ya listrik yang nggak kemana-mana gitu. Dia apa ya? Dia itu kalau dulu di SMA atau di sekolah kita pernah mencoba praktek ya. Ada sisir kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita tempelkan ke potongan-potongan kertas. Nah, kemudian potongan kertasnya itu akan lengket di sisir. Nah, itu adalah adanya listrik statis yang mengalir ya, sehingga mengakibatkan si potongan kertas itu ikut terangkat ya sama si sisir itu. Nah, ini sama juga nih di kejadian video ini. Jadi listriknya ya di sini nggak ada kabel gitu, jadi nggak ada listrik dinamis ya, listrik buat nyalain peralatan equipment tuh nggak ada. Nah, di sini adanya adalah listrik statis tadi akibat pergesekan antara cairan ya dengan udara karena adanya gravitasi. Nah, kemudian bahaya yang lain dari video ini juga kita bisa temukan dari APAR ya, atau kontrol pengendalian terkait dengan kebakaran lainnya. Jadi kita tidak menemukan adanya sprinkler di situ, kemudian juga APAR-nya kayaknya sedikit sekali gitu. Kemudian juga di sini manajemen bahan-bahan mudah terbakarnya kayaknya kurang ya, karena kita lihat di sini ada berbagai macam zat kimia yang tidak ditumpuk di rak. Jadi ada yang ditumpuk di luar gitu. Ini mencerminkan adanya overload. Nah, safety-zen semua, sekarang bagaimana sih cara untuk mencegah agar kecelakaan ini tidak terjadi di tempat kita? Nah, kembali lagi kita harus sangat memahami segitiga api. Ya, jadi tadi gue bilang bahwasannya tanpa ada segitiga api maka tidak akan mungkin terjadinya api. Jadi untuk mencegah adanya api, untuk mencegah adanya kebakaran, kita harus meniadakan salah satu aspek dari segitiga api. Nah, yang pertama, kita bisa meniadakan oksigen. Ya, dalam kasus yang ada di video ini, kalau kita meniadakan oksigen, ya berarti kita harus juga meniadakan orang-orangnya gitu. Which is itu kayaknya dalam kondisi gudang kayak gini susah ya. Bagaimana caranya si drum-drum ini bergerak kalau misalnya nggak ada orang gitu. Jadi harus tetap ada oksigen. Jadi pilihan untuk meniadakan oksigen kayaknya nggak bisa kita ambil dalam kasus kebakaran yang ini. Kemudian yang kedua adalah meniadakan bahan bakar. Nah, kalau kita lihat di sini bahan-bahan zat kimia ya yang menjadi bahan bakar dalam kejadian kebakaran, ya ini juga kalau menurut gua sih mungkin agak susah ya untuk diganti, karena bisa jadi bahan yang mudah terbakar ini merupakan bahan utama dalam pembuatan sebuah produk gitu. Memang kayak misalnya kosmetik ya, untuk membuat untuk agar wangi-wangiannya itu lebih terasa, yaitu maka menggunakan alkohol ya, karena kan mudah menguap sehingga wangi-wangiannya lebih terasa ya. Jadi kemungkinan besar zat mudah terbakar ini tidak bisa untuk diganti. Nah, satu-satunya cara adalah kita dengan mengeliminasi adanya bahan panas ya, atau sumber panas. Kita coba untuk eliminasi. Bagaimana cara untuk mengeliminasinya? Nah, safety-zen semua tadi sumber panas berasal dari listrik statis. Nah, cara untuk mengeliminasinya adalah dengan menggunakan peralatan yang disebut dengan peralatan ATEX ya. Peralatan ATEX. Jadi ATEX itu adalah explosion proof ya. Jadi dia peralatan khusus yang didesain memang untuk menghandle zat-zat yang mudah terbakar. Nah, dalam kasus yang ada di video ini ya, kita bisa untuk menggunakan selang ATEX. Kita bisa untuk menggunakan selang ATEX, yang mana selang ATEX itu bedanya sama selang yang lain. Jadi selang ATEX itu dia punya kayak butiran-butiran karbon gitu ya di selangnya, yang mana butiran karbon ini sebenarnya sebagai konduktif ya, sebagai konduktor untuk menyalurkan listrik statis ini agar tidak ada di dalam dari selang gitu. Nah, listrik statis ini kan bahayanya kalau ada di dalam selang ya, karena dia langsung bisa menjadi sumber panas
terhadap si zat kimia yang mengalir. Nah, kalau misalnya si listrik statisnya ini tidak ada di selang karena dia keluar ya dari selang kemudian dialirkan ke drum kemudian dialirkan ke tanah, maka kita bisa untuk menghilangkan sumber panas yang terjadi dalam kebakaran ini ya. Bisa kita untuk menerapkan ya atau mengganti selangnya dengan selang ATEX sambil juga kita mempersiapkan grounding dengan lebih bagus gitu. Jadi grounding ini adalah konduktor-konduktor ya, bisa berupa lempengan tembaga, lempengan besi itu yang menghubungkan antara si IBC tank, kubikel atau rak ya ke dalam tanah gitu. Sehingga listrik-listrik statis yang ada itu semuanya ke tanah, tidak membahayakan di sekitar ini. Dan yang penting juga adalah terkait dengan fire protection-nya. Ya, fire protection-nya ini benar-benar harus dihitung. Jadi kalau kita lihat tadi aparnya itu kemungkinan adalah CO2 ya. CO2 atau ABC powder gitu. Karena dibentuknya seperti asap gitu ya. Nah, padahal kalau terjadi kebakaran dari sebuah cairan yang mudah terbakar, apabila kita menggunakan apar yang sifatnya ada CO2 atau dry powder, itu tidak efektif. Yang efektif itu adalah dengan menggunakan foam khusus ya. Salah satu contohnya adalah dengan AFF foam. Jadi dengan foam ini dia itu akan mengikat ya, akan mengikat si si cairan yang mudah terbakar itu agar tidak kemana-mana, agar tidak makin melebar gitu. Dan penting juga untuk tidak menggunakan air dalam kasus kejadian zat cairan yang terbakar ini, karena kalau kita menggunakan air nanti takutnya malah si cairan yang mudah terbakar ini kebawa sama air. Kan kita tahu ya kalau misalnya minyak itu tidak bisa bersenyawa dengan air gitu. Malah nanti kalau kita memadamkan kebakaran dari minyak itu dengan menggunakan air, nah malah si air ini malah mengalirkan minyak itu kemana-mana dan akhirnya malah bisa mengakibatkan kebakaran mudah semakin membesar. Kemudian juga bisa diperhatikan juga di sini terkait dengan manajemen stoknya ya, agar bisa sesuai dengan kapasitas gudang gitu. Karena kalau kita berbicara tentang gudang api ya, gudang flammable, gudang barang mudah terbakar, ini nggak bisa main-main gitu. Harus proteksinya tuh harus benar-benar bagus gitu. Kita juga bisa melengkapi dengan gas detektor misalnya ya, yang bisa mendeteksi kandungan gas mudah terbakar yang ada dalam suatu tempat itu apakah sudah mencapai LL-nya atau belum. Ya dengan adanya LL itu ya, itu bisa men-trigger, bisa memicu exhaust yang ada di situ ya untuk lebih mempercepat ya sirkulasi udara, sehingga uap-uap bahan berbahaya, uap-uap zat kimia yang mudah terbakar itu semakin cepat terdisperse ya, terbuyarkan gitu ya, terpisahkan dari gudang barang mudah terbakar atau gudang api. Citizen semua, itu adalah sebuah analisa dari sebuah kecelakaan yang tadi telah diputarkan videonya. Ya, gue berharap untuk orang yang ada di CCTV dan perusahaan yang ada di CCTV ini tetap bisa meminimalisir kerugiannya, dan semoga kedepannya bisa untuk mencegah ya agar kecelakaannya atau kebakarannya tidak terulang lagi, dan untuk kita semua agar jangan sampai kejadian yang seperti ini ya. Makanya perlu untuk kita kendalikan dengan berbagai macam pengendalian yang telah gua sebut sebelumnya. Oke, citizen semua, jangan lupa untuk di like video ini, kemudian di subscribe channel ini, dan juga untuk komen jika citizen punya pendapat yang berbeda. Gua Agung Katigaku, salam selamat.